Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Anies Baswedan menjadi kader PKS, Partai Perubahan terbentuk. Isu ini sekarang berhembus di tengah-tengah publik. Tetapi apakah seharusnya Anies menjadi kader partai? Dan apakah seharusnya Partai Perubahan ini terbentuk? Sahabat BN, Anies Baswedan ini sebagai seorang tokoh bangsa berbeda dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain. Kalau tokoh bangsa yang lain, dia dikatakan tokoh bangsa karena dia memiliki karismatik. Itu saja. Tetapi Anies Baswedan menjadi tokoh bangsa bukan hanya sekadar memiliki karismatik. Bukan hanya sekadar dia itu mempunyai kewibawaan yang dikagumi oleh publik. Bukan hanya sekedar itu. Anies Baswedan merupakan seorang tokoh karismatik yang punya kewibawaan tinggi, dan yang tidak kalah pentingnya, dia memang punya otak brilian. Dia punya kecerdasan. Ini yang membedakan Anies Baswedan dibandingkan tokoh-tokoh karismatik selama ini. Kalau demikian, apakah perlu Anies menjadi kader partai? Sama sekali tidak perlu. Apabila Anies nanti menjadi kader partai, apakah PKS, apakah PKB, apakah Nasdem, maka banyak yang meramalkan Anies akan menjadi kecil dibandingkan sekarang. Apakah Anies tidak akan terpakai kalau dia tidak masuk partai? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena dia memiliki kecerdasan dan memiliki kemampuan tersendiri untuk bisa dia dipakai dimanapun. Bahkan di saat-saat heboh Pilpres dulu, kita mendengar ada informasi yang mengatakan jika dia mau mengabdikan dirinya di negara lain, maka ada di negara tersebut yang bersedia mengambil Anies dan membayar pemikirannya senilai 4 miliar rupiah dengan ukuran uang kita Indonesia per bulan di negara itu. Untuk apa? Untuk memanfaatkan kecerdasannya negara tersebut. Bayangkan 4 miliar. Kalaulah ukurannya materi, Anies Baswedan kalau dia menjadi presiden, bukannya uang 4 miliar yang akan diterimanya per bulan, tetapi hanya mungkin uang kantong dia yang akan habis tiap bulan. Kenapa? Dia seorang aktivis yang tidak pernah berpikir tentang uang untuk pribadinya. Sebagai seorang aktivis, terutama sebagai kader HMI, dia telah terbiasa mengorbankan pemikirannya, mengorbankan segala-galanya yang ada pada dirinya untuk kepentingan orang banyak. Jadi kalau ukurannya materi, Anies agaknya akan memilih menerima tawaran gaji 4 miliar per bulan dibandingkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi tampaknya Anies bukan berpikir material, maka dia memilih untuk maju menjadi capres. Sahabat BN, bagaimana kalau Anies membentuk partai yang namanya Partai Perubahan? Sama sekali itu tidak penting agaknya untuk Anies. Kenapa? Apabila Anies mendirikan partai, dia harus menguras uang yang harus sebanyak-banyaknya dari kantongnya. Anies
bukanlah seorang pengusaha sukses. Kalau dia tidak pengusaha, apabila di dalam membesarkan partai, dia pakai uang konglomerat, uang oligarki. Kalau sempat dia mempergunakan uang oligarki atau uang pengusaha atau uang konglomerat, maka yang akan mengatur partainya nanti bukan dia, tetapi si pemberi uang. Bagaimana kalau tidak pakai uang? Tidak akan bisa partainya besar, secerdas apapun Anies Baswedan. Makanya Anies tidak perlu membentuk partai perubahan. Bagaimana kalau ada yang membentuk partai perubahan? Silakan saja dia membentuk, tetapi jangan bawa-bawa nama Anies. Pengalaman tentang hal ini sebenarnya telah dilakukan Anies jauh sebelum ini. Dulu ketika Partai Nasdem masih dalam status LSM Nasdem, deklaratornya adalah Anies Baswedan. Tetapi Anies sampai sekarang tidak menjadi kader Partai Nasdem. Begitu LSM Nasdem berubah menjadi Partai Nasdem, Anies keluar. Sudah banyak pengalaman. Kita melihat dulu Kiai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ yang begitu terkenal. Kemana-mana dia dikerumuni massa. Ketika dia membentuk partai, namanya lenyap dari dunia politik. Sehingga dia cepat-cepat kembali dulu ke dunia yang merupakan basic dia sebagai ulama. Kita juga melihat Pak Amin Rais yang begitu terkenal di dalam perjuangan reformasi. Dia malah disebut gerbongnya reformasi. Ketika dia mendirikan PAN, dia menjadi kecil, terkotak ke dalam PAN. Berpengalaman dari itu, sebaiknya Anies tidak mendirikan partai, tidak memimpin partai, dan tidak punya partai sama sekali. Walaupun mungkin sekarang ini tekanan kepada Anies, bahkan mungkin ancaman kepada Anies, kalau dia tidak mau masuk partai, dia tidak akan didukung oleh partai, silakan saja. Dan kita yakin pada saatnya nanti, terutama dalam Pilkada Jakarta ini, partai akan memperebutkan Anies. Contoh seperti sekarang, jika saja Anies misalnya menjadi kader partai PKS, maka Anies akan terkotak ke dalam PKS. Kalau dia menjadi kader partai PDIP, juga dia akan terkotak di partai PDIP. Kalau dia berada di PKS, dia akan disebut nanti tokoh religius. Kalau dia masuk ke PDIP, dia nanti akan disebut tokoh nasionalis. Padahal pada Anies ada kedua-duanya itu. Anies adalah kader HMI yang bisa dikatakan tokoh religius. Dan Anies adalah cucu dari seorang pahlawan nasional. Maka dia akan disebut tokoh nasionalis. Makanya sekarang banyak yang menginginkan untuk Pilkada Jakarta ini, Anies bukan berpasangan dengan Saibul Iman yang tokoh dari partai religius. Anies sekarang ini harusnya didukung oleh PKS. Dan pasangannya, alangkah baiknya jika didukung oleh PDIP. Ataupun oleh Nasdem. Sehingga Anies ketika didukung oleh PKS dan PKB, maka berimbang nanti ketika pasangannya didukung oleh PDIP atau Nasdem. Masuklah nanti ke dalam perjuangan Anies, religius dan nasionalis. Ini yang klop. Negara ini membutuhkan kolaborasi antara religius dan nasionalis.
Kepemimpinan Anies 5 tahun di Jakarta telah membuktikan bahwa Anies itu adalah kolaborasi dari religius dan nasionalis. Telah terbukti Anies dekat dengan tokoh-tokoh ulama di Jakarta. Tetapi ingat, Anies sangat dekat pula dengan tokoh-tokoh non-muslim di Jakarta. Sahabat BN, sekali lagi, Anies sebaiknya tidak masuk partai, dan Anies pun sebaiknya tidak membentuk partai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.